Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian akhlak terhadap hewan. Menurut Ahmad Mustafa, akhlak berasal dari kata khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat, atau tingkah laku. Sedangkan pengertian hewan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu makhluk bernyawa yang bisa bergerak atau berpindah tempat sesuai dengan rangsangan yang diterima, namun tidak berakal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak terhadap hewan yaitu tingkah laku atau perilaku manusia ketika berinteraksi dengan hewan. Masuk ke poin yang kedua, yaitu ayat-ayat Quran tentang hewan. Yang pertama terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ayat Quran yang kedua yaitu terdapat pada surah An-Nahl ayat 5 yang berbunyi, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Kita masuk ke poin yang ketiga yaitu ragam pelajaran di Al-Quran tentang hewan. Pada surah An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada hewan kita bisa menerima manfaatnya, yaitu susu yang mereka punya bisa kita minum. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu akhlak manusia terhadap hewan. Yang pertama yaitu memberinya makan dan minum ketika mereka sedang kelaparan atau sedang kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya zat yang ada di langit menyayangimu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1942. Akhlak yang kedua yaitu mengasihinya dan menyayanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anak-anaknya kepadanya. Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil oleh seorang sahabat Nabi. Yang ketiga yaitu menenangkannya ketika hendak menyembelihnya. Jadi sebelum menyembelih hewan kurban, ada baiknya kita menenangkannya, menyayanginya, jangan membuat mereka merasa ketakutan karena kita ingin menyembelihnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuhnya. Dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelihnya. Dan hendaklah salah seorang kamu memenangkan sembelihnya. Dan hendaklah ia mempertajamkan pisaunya. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1955. Yang keempat yaitu tidak menyiksa hewan. Ada seorang wanita disiksa karena masalah kucing yang ia kurung sampai mati kelaparan, sehingga menjadikan wanita tersebut masuk ke neraka. Kepada wanita itu dikatakan, kamu tidak memberinya makan dan kamu juga tidak memberinya minum saat kamu kurung. Tidak pula kamu lepaskan sehingga dia bisa makan serangga tanah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3482. Yang kelima adalah mengenal hak Allah pada hewan tersebut, yaitu menunaikan zakat apabila hewan tersebut wajib dizakati. Yang terakhir adalah tidak melalaikan ketaatan kepada Allah. Dalam surah Al-Munafikun ayat 9 berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Maksudnya dari ayat tersebut yaitu kita diharuskan untuk menyayangi binatang, memelihara binatang dengan penuh kasih sayang. Namun jangan sampai kita lupa waktu untuk beribadah kepada Allah. Baik, demikianlah pembahasan saya hari ini. Semoga bisa diambil sisi manfaatnya dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana kita berperilaku yang baik atau yang ihsan kepada binatang. Bukan hanya kepada sesama manusia, namun kepada binatang kita juga tahu bagaimana bersikap. Demikianlah,
Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.